Potensinya luar biasa. Saya tadi lihat sini ada peninggalan perang Jepang, perang Asia Pasifik ya. Ada saya nggak sebut cagar budaya lah. Saya sebut itu sebagai benteng pertahanan waktu perang Asia Pasifik. Benteng-benteng yang menurut informasi ini benteng Jepang. Ya. Ini dulunya daratan, Pak. Ini daratan. Saya kecil juga ini daratan, bisa bermain. Nah, dengan adanya abrasi pantai, dengan perubahan alam, akhirnya ada 4 benteng ini akhirnya terpipis. Tadi bentuk benteng itu mau begini aja. Hanya begini aja. Buat memantau. Kayak ada di situ untuk senjatanya juga ada, Pak. Ada dudukan senjata meriam. Ya. Tapi kok ngarah ke masyarakat? Iya. Nah, ke sana Pak arahnya. Ini sudah berubah ini kena ombak, Pak. Keputar, Pak. Dan di sini sebenarnya saya pikir pondasi tol. Bukan. Ini benteng-benteng ini lah. Nah, Pak Gubernur seperti Pak Gubernur lihat sana di paling tengah tuh. Itu kan bekas besi dudukan senjata meriam. Oh, yang pakai itu. Nah, ya, itu. Ya. Bukan. Nah, sekarang Pak Gubernur akan meninjau langsung atau melihat langsung kondisi pantai yang memang ada di kawasan benteng Jepang yang memang karang-karangnya cukup tajam. Ini muncul di saat air surut. Dan di sana ada benteng yang memang ini nampaknya punya sejarah tersendiri, dan Pak Gubernur pun akan melihat langsung kondisi benteng yang konon ini adalah peninggalan Jepang. Dicek dulu. Ini konstruksi batu sama tidak ada batu. Ya. Pernah buang sampah sini nggak? Jujur. Rumah kamu pernah? Mak pernah buang sampah sini nggak? Hah? Ini sampah lama, Pak. Sampah lama mau dibuang ke bawah. Jadi bukan, ini kan udah bertahun-tahun ini, Pak. Kayak macam begini nih. Jadi udah tertimbun pasir, begitu ada gelombang, dia muncul lagi, Pak. Makanya harapan kami dengan masyarakat di sini bagus. Ini pasirnya bagus, Pak. Kalau ke dalamnya ini bagus. Bagus ini ke dalamnya. Enggak, dalamnya sampah. Tetap ada sampah. Berapa dalam sampah? Ini 2 meter, Pak. Ini sampahnya gimana cara selesainya? Ya baik. Bisa gampang. Sampai biar keluar pasir dari sumbernya. Dari sumbernya. Kita orang-orang yang Salah satu caranya. Kaca Aman. Takut. Dalam nggak? ini kapal malukutan bukan. Jadi yang terdampar, Pak. Terdampar. Kayu kapal ya? Bukan. Kapal, Pak. Meranti. Kayu itu. Kapal. Kayu jadi baju.
Semakin ke sana semakin dangkal, Pak. Kak, sampai mana ini begini dangkal? Jauh ini karena ya pendangkalan, Pak. Karena pendangkalan. Ya. Ini yang direncanakan buat pelabuhan tadinya, Pak. Ini sebenarnya solusinya tadi bener. Selagi pelabuhan yang nggak diberesin nggak akan selesai, Pak. Sampah ini. Jadi menurut pelabuhannya belum diberesin, ya, belum dikeruk, belum dioperasikan, sampah tetap ada, Pak. karena apa? Ya karena apa tadi arus gelombang, ya, yang tadi dikatakan itu ini kan teluk, Pak. Ya. Nah, terus kedua, untuk pembersihannya juga kan kalau sudah diaktifkan kan ada yang tanggung jawab. Ini saling lempar akhirnya, Pak. Ini dari Pemda sendiri untuk Kabupaten Pandeglang tidak hadir juga, Pak? Apa hanya PUPR provinsi saja? Ini hadir ya dari DPRD Kabupaten Pandeglang, kemudian dari Pak Jaro juga hadir. Kami memang ini sifatnya dadakan, tapi kami sudah coba kontak, insya Allah mereka dari Pemda Pandeglang akan bergabung. Pak, hanya kunjungan gubernur melihat tentang sampah nih. Tanggapan Abang sebagai warga bagaimana, Bang? Ini sangat luar biasa ya. Gubernur Banten ini proaktif ketika melihat di sosial media ada APP namanya tentang sampah. Beliau langsung turun dan mengerahkan seluruh instansi atau lebih khususnya di PUPR provinsi. Tadi sudah kita lihat bahwa kami pun dari masyarakat turun ikut bersama-sama membersihkan sampah, dan dari PUPR provinsi saya lihat itu hasil pantauan ada 2 alat berat dan 5 mobil angkutan untuk mengangkut sampah. Nah, pertanyaan gini, Bang, langkah-langkah seperti ini udah sering dilakukan, sudah gubernurnya ganti, bupatinya ganti, tetapi dianggapnya seremonial. Nah, harusnya bagaimana sih untuk menangani sampah di pantai ini agar bukan hanya sebatas hari ini hilang, besok lusa ada lagi? Nah, ini harus menjadi langkah preventif memang. Jadi jangan sampai ketika pejabat datang ke sini hanya comot-comot sampah seperti itu, besok menumpuk kembali. Nah, berikan solusi terhadap tumpukan sampah ini. Khususnya Kabupaten Pandeglang, saya lihat memang ini kewenangan provinsi, tapi tadi itu tidak ada yang dari Pemda sendiri ini. Jadi pertanyaan juga, kenapa? Tadi ada anggota DPR, tapi saya lihat tidak ada dari LH maupun dari PUPR, apalagi dari Bupati dan Wakil Bupati saya lihat tidak ada. Nah, ini pertanyaan bagi kami, Banten satu aja turun gitu. Apakah tidak komunikasi ataukah seperti apa itu entah. Nah, tapi yang saya harapkan bahwa pemerintah provinsi maupun kabupaten, Pemda bisa memberikan solusi. Jadi jangan hanya seperti ini, apalagi hanya gimmick tuh di sosial media. Rakyat itu tidak perlu gimmick-gimmick kayak gitu tuh, pencitraan. Saya lihat itu seperti pencitraan, tapi harus melakukan bukti nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena ini kan sudah berlalu-lalu, terlalu lama gitu. Tumpukan sampah ini 1 minggu numpuk lagi dan lain sebagainya. Coba memberikan langkah konkret, solusi yang baik. Apakah harus ada bank sampah? Terus ini sekalian tuh, kalau misalnya ada warga yang buang sampah, berikan sanksi tegas gitu. Untuk apa? Efek jerah. Karena aturan itu ya harus dipatuhi, jangan dilanggar. Seperti itu.